Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Mira Damayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Sebelum video dimulai, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revarianti dengan NIM 2304020028. Perkenalkan, nama saya Naila Sabita dengan NIM 2304020110. Perkenalkan, nama saya Alda Nurul Fatonah dengan NIM 2304020199. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai globalisasi dan bisnis internasional. Di sini, kami akan menjelaskan proses globalisasi dalam mendukung bisnis internasional, definisi dan konsep dasar bisnis internasional, aspek-aspek penting dalam bisnis internasional, dan jenis-jenis bisnis internasional. Dengan harapan, presentasi ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Selamat menyimak dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Globalisasi dan bisnis internasional. Perkembangan globalisasi telah banyak mendorong negara untuk melakukan perdagangan internasional. Saat ini, hampir semua negara terlibat dalam kegiatan bisnis internasional, baik ekspor, impor, maupun dalam bentuk lainnya. Berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis internasional ini tentunya memainkan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara tertentu. 1. Proses globalisasi dalam mendukung bisnis internasional. Globalisasi merupakan sebuah tren yang mengarah pada ketergantungan antar institusi nasional dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Berbeda dengan proses internasionalisasi, globalisasi ditandai dengan semakin tidak relevannya perbatasan antar negara. Bagi seorang pengusaha, globalisasi dapat menjadi peluang untuk memperoleh bahan baku produksi dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, globalisasi juga memberikan peluang yang besar dalam melakukan ekspansi pasar di berbagai negara berkembang. Proses globalisasi juga memunculkan berbagai lembaga dan organisasi internasional yang turut mendorong kegiatan bisnis internasional. Dampak dari globalisasi ini dapat dilihat pada beberapa bidang bisnis sebagai berikut. Pertama, globalisasi pasar. Globalisasi pasar ini terjadi ketika preferensi pembeli dari berbagai negara menjadi serupa, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk yang sama di berbagai pasar. Manfaat dari globalisasi pasar bagi perusahaan meliputi penghematan biaya melalui standarisasi pemasaran, peluang ekspansi ke pasar baru saat pasar domestik jenuh, stabilitas pendapatan dengan menggabungkan penjualan domestik dan internasional, terutama untuk produk musiman, serta kemudahan penyesuaian produk sesuai kebutuhan lokal untuk keberlangsungan jangka panjang. Kedua, ada globalisasi produksi. Globalisasi produksi adalah pengalihan aktivitas produksi ke negara atau lokasi tertentu untuk mengurangi biaya atau meningkatkan kualitas produk atau jasa. Aktivitas ini mencakup pencarian bahan baku dan jasa alih daya outsourcing internasional. Manfaat dari globalisasi produksi meliputi akses terhadap faktor produksi termasuk tenaga kerja dengan biaya yang lebih rendah dan faktor produksi yang sulit atau mahal diperoleh di pasar lokal. Selain itu, perusahaan yang memindahkan produksi ke negara lain juga mendapatkan keuntungan berupa akses keahlian teknis. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar bisnis internasional. Bisnis internasional dapat diartikan sebagai transaksi komersial yang dilakukan lintas negara. Perusahaan dari berbagai jenis industri dan skala usaha dapat terlibat dalam kegiatan bisnis internasional. Namun demikian, tingkat keterlibatan antar perusahaan ini sangat bervariasi. Untuk pengusaha kecil dapat terlibat dalam kegiatan bisnis internasional dengan hanya menggunakan impor persediaan barang dari luar negeri sehingga memiliki tingkat keterlibatan yang rendah. Di sisi lain, perusahaan manufaktur dengan skala yang besar dapat memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dengan melakukan kegiatan ekspor, impor, dan bahkan melakukan merger atau akuisisi antar perusahaan internasional. Selanjutnya, penjelasan mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC merupakan bisnis yang memiliki investasi langsung di beberapa negara yang berbeda.
Investasi yang dimaksud dapat berupa pendirian anak perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi, pemasaran, maupun kegiatan lainnya. Kehadiran perusahaan multinasional di suatu negara dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian. Manfaat ini dapat berupa penciptaan lapangan kerja baru, investasi, dan pendapatan pajak. Hal sebaliknya terjadi apabila perusahaan multinasional memberhentikan kegiatan produksinya, banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Pada umumnya, perusahaan multinasional melakukan merger dan akuisisi dari perusahaan multinasional lainnya yang berpusat di pasar negara berkembang. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengusaha dan bisnis kecil. Persaingan bisnis internasional telah memunculkan entitas baru yang dikenal dengan Born Global Firm, yakni perusahaan yang telah mengadopsi perspektif global dan terlibat dalam kegiatan bisnis internasional sejak awal pendirian usaha. Banyak perusahaan ini menjadi pesaing dalam pasar global dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Hal ini dikarenakan Born Global Firm cenderung memiliki budaya inovatif dan kemampuan organisasi yang berbasis pengetahuan atau knowledge base. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi telah membantu banyak perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor lebih awal sehingga dapat bertumbuh dengan lebih cepat. Perusahaan dengan skala kecil juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengurangi biaya dan hambatan dalam komunikasi global. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek penting dalam bisnis internasional. Ada 3 aspek penting dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama aspek budaya, aspek hukum dan politik, dan aspek ekonomi. Ketiga aspek tersebut memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi praktik bisnis internasional di masing-masing negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek penting dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu aspek budaya. Aspek budaya berkaitan dengan norma, nilai kepercayaan, dan perilaku dari masyarakat di negara tertentu. Setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda dari negara lainnya. Perbedaan ini tercermin pada produk, cara pemasaran, pekerjaan, dan hubungan antar masyarakat. Selain itu, perbedaan budaya ini juga direfleksikan pada jenis produk yang diterima oleh masyarakat di negara tertentu. Tidak semua produk dapat diterima dengan baik di semua negara. Dengan demikian, penting bagi perusahaan asing untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap produk yang ditawarkan. Perusahaan harus memastikan bahwa produk mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat. Apabila perusahaan gagal dalam penyesuaian produk mereka, maka terdapat kemungkinan perusahaan tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek hukum dan politik. Setiap negara merupakan entitas berdaulat yang memiliki hukum, peraturan, dan sistem politik yang berbeda-beda. Peraturan yang berlaku menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan perekonomian pada masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda terkait jenis bisnis yang dapat dibangun, termasuk sistem organisasi, kewajiban pajak, batas upah minimum, penentuan harga, serta faktor-faktor operasional lainnya dari bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, bagi perusahaan asing yang beroperasi secara internasional di beberapa negara sekaligus, maka penting untuk memperhatikan peraturan yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan peraturan yang berlaku di negara asal, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian dalam kegiatan operasional mereka. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan operasional perusahaan juga harus dapat dipengaruhi oleh hubungan politik antar negara. Sistem politik yang berlaku di negara tersebut akan mempengaruhi cara perusahaan asing dalam menjalankan bisnis mereka di negara tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Penduduk di negara maju memiliki pendapatan rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Pada umumnya, negara-negara berkembang memiliki populasi dengan kualitas pendidikan yang rendah, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, risiko politik yang tinggi, serta berbagai masalah lainnya. Dengan demikian, perusahaan asing yang melakukan kegiatan produksi di negara-negara berkembang harus melakukan berbagai penyesuaian seperti menyediakan program pelatihan tambahan untuk karyawan lokal, melakukan pengawasan kerja yang lebih ketat, dan memberikan instruksi pekerjaan yang lebih sederhana.
Berbagai situasi di negara-negara berkembang ini tentunya memengaruhi tata cara perusahaan asing dalam menjalankan bisnis mereka. Terdapat beragam jenis kegiatan bisnis internasional. Jenis-jenis bisnis internasional dapat berupa kegiatan ekspor-impor, lisensi dan waralaba, rekan aliansi bisnis, dan penanaman modal asing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual produk yang diproduksi di dalam negeri atau secara domestik ke negara-negara lain. Perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dapat memperoleh manfaat berupa basis pembeli yang lebih banyak. Dengan demikian, apabila terdapat penurunan penjualan di pasar domestik, dapat diimbangkan dengan pendapatan dari kegiatan ekspor. Di sisi lain, impor dapat diartikan sebagai kegiatan pembelian barang atau jasa yang diproduksi di negara lain untuk digunakan atau dijual kembali ke dalam negeri. Perusahaan dapat melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Hal ini dikarenakan bahan baku produksi yang tidak tersedia di pasar lokal atau tersedia dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, lisensi dan waralaba. Lisensi merupakan sebuah kontrak kesepakatan antara perusahaan di suatu negara tertentu untuk memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual kepada perusahaan di negara lain. Hak kekayaan intelektual yang dimaksud dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, nama merek, atau rahasia dagang. Perusahaan yang memberikan lisensi memperoleh imbalan berupa pembayaran royalti dari perusahaan yang menerima lisensi. Salah satu bentuk dari lisensi adalah waralaba. Waralaba terjadi ketika suatu perusahaan di negara tertentu memberikan wewenang kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan sistem pengoperasiannya, termasuk nama merek, merek dagang, dan logo. Perusahaan yang memberikan waralaba disebut sebagai pemberi waralaba atau franchiser, dan perusahaan yang menerima waralaba disebut sebagai penerima waralaba atau franchise. Sama halnya dengan lisensi, perusahaan pemberi waralaba akan menerima imbalan berupa pembayaran royalti. 3. Kontrak manajemen. Kontrak manajemen merupakan kesepakatan antara perusahaan di suatu negara untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lainnya. Dalam hal ini, pemberi layanan akan memperoleh imbalan dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Bentuk kontrak manajemen ini paling sering ditemukan pada sektor utilitas publik di negara maju dan berkembang. Terdapat dua jenis pengetahuan yang dapat ditransfer melalui kontrak manajemen, yakni pengetahuan manajemen teknis dan keahlian bisnis dan manajemen. Yang keempat, ada rekanan aliansi strategis. Aliansi strategis dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama antara dua atau lebih entitas untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Hubungan antara entitas ini hanya sebatas rekanan aliansi tanpa membentuk perusahaan baru. Rekanan aliansi bisnis dapat dibentuk dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu, tergantung tujuan yang ingin dicapai. Rekanan aliansi strategis dapat dibentuk antar perusahaan dengan pemasok, pembeli, maupun dengan pesaingnya. Dalam membentuk rekanan aliansi ini, terkadang perusahaan saling membeli sejumlah saham tertentu dari perusahaan yang menjadi rekan aliansinya. 5. Penanaman modal asing. Penanaman modal asing dapat diartikan sebagai kegiatan pembelian sejumlah aset atau kepemilikan saham dari satu perusahaan di negara lain dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan manajemen di perusahaan tersebut. Penanaman modal ini dapat didorong oleh berbagai faktor seperti globalisasi maupun kegiatan merger dan akuisisi. Penanaman modal asing ini berbeda dengan bentuk investasi portofolio yang tidak melibatkan adanya kekuasaan manajemen dari perusahaan tertentu. Kesimpulan dari materi ini yaitu globalisasi merupakan sebuah tren yang mengarah pada ketergantungan antar institusi nasional dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Globalisasi ini dapat terjadi dalam bentuk globalisasi produksi maupun globalisasi pasar. Adanya perkembangan globalisasi ini telah mendorong terjadinya transaksi bisnis lintas negara yang melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan multinasional dan perusahaan bisnis kecil. Masing-masing pihak tersebut tentunya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Kegiatan bisnis internasional yang dilakukan dapat berupa kegiatan ekspor dan impor, lisensi dan waralaba, kontrak manajemen, alias bisnis maupun penanaman modal asing. Selanjutnya, berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis internasional juga hendaknya memperhatikan berbagai aspek bisnis internasional, yaitu aspek budaya, aspek hukum dan politik, dan aspek ekonomi.